Halo guys, kita lanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode ini akan sangat seru karena dimana Xiaoyan benar-benar almarhum akibat aliansi Dosian. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai videonya. Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana kompetisi di Bintang Homeng benar-benar telah kacau. Setelah kemunculan bala tentara dari aliansi Dosian yang mengincar kematian dari Xiaoyan, tidak tanggung-tanggung mereka pun mengirim 9 jenderal tingkat penengah datang ke tempat ini. Sekarang semua orang mencoba menyelamatkan Xiaoyan, yang diantaranya Raja Tianzang, Xiao Yueli, dan juga orang-orang dari Dewa Kuil Kono. Dan juga orang-orang dari Bintang Hongmeng, mereka sekuat tenaga untuk membiarkan Xiaoyan untuk pergi dari tempat ini menggunakan lubang cacing. Xiaoyan pun benar-benar sangat bersedih ketika melihat semua orang telah berkorban untuk dirinya. Dia pasti akan membalas apa yang telah kalian lakukan kepada teman dan keluarganya. Akhirnya dengan bantuan salah satu dewa kuil kuno, Xiaoyan pun berhasil pergi dari tempat ini menggunakan lubang dimensi. Walaupun Shen Liang yang membuka portal dimensi itu, dia pun terluka oleh pedang yang tiba-tiba muncul mengenai tubuhnya. Akhirnya sosok Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar menghilang. Akhirnya setelah kepergian Xiaoyan, Raja Tianzang pun dia maju ke depan dan melawan para jenderal dari aliansi Dosian yang sebelumnya telah bermunculan sebanyak 8 orang. Dengan kekuatan Raja Tianzang, dia pun mampu membuat mereka terdesak dan terpental. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini cahaya di seluruh langit juga meredup ketika semua orang perlahan mengangkat kepala masing-masing untuk menatap ke arah langit. Semua orang bisa melihat jutaan sosok yang tergantung di udara. Momentum mereka begitu besar sehingga hal tersebut benar-benar mengejutkan hati semua orang. Aliansi Dosian tampaknya benar-benar telah membawa banyak orang untuk menyerang Bintang Hongmeng. Di saat yang sama Raja Tianzang juga berdiri dengan santai di udara. Adapun wakil pemimpin dari aliansi Dosian telah terluka parah oleh Raja Tianzang. Semua orang dari aliansi Dosian juga dengan cepat mundur, dan bersamaan dengan hal tersebut di atas kerumunan yang baru saja muncul pada saat ini, seekor binatang raksasa segera bergerak maju perlahan. Di atas dari binatang raksasa ini terlihat sesosok tubuh yang sedang duduk. Sosok tersebut pada saat ini segera berkata perlahan kepada Raja Tianzang. Dirinya berkata bahwa dunia bawah benar-benar tidak seperti dulu. Dunia bawah tanpa keberadaan Mingyu benar-benar tidak terlalu kuat. Oleh karena itu dirinya menyarankan kepada Raja Tianzang agar dirinya tidak terlalu bertindak sombong. Yang ternyata sosok Mingyu, anak dari Yang Mulia, dia juga ternyata telah mati. Bersama dengan ayahnya, mendengar hal tersebut Raja Tianzang sedang meneguk anggur dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah selesai Raja Tianzang pun segera berbicara perlahan tetapi dengan suara yang tegas. Sosoknya segera berkata jika dirinya bertingkah seperti anggotanya yang lain, jika dirinya benar-benar hanya memiliki kemampuan yang cetek, maka dirinya jangan pamer di hadapan Raja Tianzang. Mendengar hal tersebut, sosok itu pun kembali berkata kepada Raja Tianzang bahwa ini bukanlah dunia bawah, oleh karena itu tidak akan ada hantu yang akan membantu Raja Tianzang. Sementara itu, aliansi Dosian pada saat ini telah memiliki jutaan tentara untuk berhadapan dengan mereka. Bahkan jika mereka pada saat ini tidak bisa membunuh Raja Tianzang, mereka benar-benar akan bisa membuat Raja Tianzang kewalahan. Mendengar hal tersebut, Raja Tianzang menghela nafas dan tersenyum tipis. Setelah itu Raja Tianzang pun segera meledek dengan berkata bahwa dirinya hanyalah seekor tikus yang benar-benar berpura-pura berani. Selain itu, siapa yang pernah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa di sini tidak ada hantu untuk dimintai tolong oleh Raja Tianzang? Setelah perkataannya terdengar pada saat ini, tiba-tiba seluruh bumi Bintang Hongmeng mulai bergetar di dalam tanah. Pada saat ini banyak lengan kerangka yang seketika melonjak, lalu seluruh Bintang Hongmeng pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kerangka yang bermunculan, bahkan jumlahnya benar-benar tidak sedikit dan jumlah ini benar-benar mencengangkan. Pemandangan mengerikan ini benar-benar membuat orang pada saat ini menghela nafas. Sementara itu sosok pemimpin dari aliansi Dosian yang berada di atas punduk binatang pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Sosoknya lanjut berkata kepada Raja Tianzang bahwa Raja Tianzang benar-benar memiliki kemampuan, tetapi kali ini target dari aliansi Dosian bukanlah Raja Tianzang. Aliansi Dosian memiliki 8 mayat dan akan ada yang ke-9. Pada akhirnya yang disebut legenda tersebut benar-benar akan menjadi legenda nyata. Yang ternyata reinkarnasi yang mulia sebelumnya telah dihabisi semua oleh aliansi Dosian, dan sekarang Xiaoyan yang ke-9 dan mereka juga sekarang mengincar reinkarnasi yang terakhir ini. Raja Tianzang pun sedikit mengerutkan kening melihat sosok pemimpin ini yang pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Raja Tianzang juga sudah merasakan aura Xiaoyan yang telah menjauh dari mereka.
Raja Tianzang berpikir bahwa secara logika lubang cacing teleportasi ini tidak akan mungkin dapat dicegat. Hal tersebut hanya mungkin terjadi jika lokasi serta jalurnya telah diketahui sebelumnya. Jika lubang cacing teleportasi ini diblokir secara paksa, maka lubang cacing yang tidak terhitung jumlahnya akan meledak dalam sekejap. Teleportasi juga akan segera mengarah ke tempat yang tidak diketahui, bahkan mungkin mereka juga akan terjebak di lubang cacing untuk selamanya. Skenario terburuk pada saat ini yang akan terjadi sepertinya mungkin mereka akan diteleportasi ke ujung laut kehampaan. Tempat ini adalah tempat yang tandus dan tidak bernyawa dan benar-benar tidak ada kehidupan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini Xiaoyan sedang mengedarkan origin abadi untuk meraih para anggota tim Fearless. Xiaoyan pada saat ini menjaga semua orang yang sedang terluka parah dan Xiaoyan juga benar-benar merasa sangat lemah melihat orang-orang yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Jejak kemarahan pada saat ini segera muncul di wajah Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa dirinya yang bernama Xiaoyan akan bertempur habis-habisan di masa depan bersama dengan aliansi Dosian. Namun baru saja perkataan Xiaoyan ini terdengar, tiba-tiba suara gemuruh yang sangat kuat segera terdengar. Xiaoyan merasakan seluruh ruang bergetar tiba-tiba sebelum akhirnya Xiaoyan melihat cahaya kemasan yang berkedip di hadapannya. Tiba-tiba seluruh lubang cacing benar-benar runtuh. Ledakan yang banyak pada saat ini segera terjadi bersamaan dengan kekuatan hisap yang kuat yang melonjak. Xiaoyan tiba-tiba merasa seolah-olah organ di dalam tubuhnya akan dihisap keluar. Yang ternyata lubang dimensi yang mengirim Xiaoyan telah dihancurkan oleh orang-orang aliansi Dosian yang telah menggabungkan kekuatannya yang menyebabkan lubang dimensi ini meledak di tengah jalan. Xiaoyan pada akhirnya buru-buru melindungi semua orang dari tekanan yang sangat kuat ini. Lingkungan di sekitar Xiaoyan juga menjadi buram. Dan Xiaoyan merasa seluruh tubuhnya berputar. Hal ini semua bisa terjadi karena ternyata lubang cacing teleportasi ini benar-benar telah diputus secara paksa. Hal itu berarti bahwa skenario terburuk pada saat ini akan segera terjadi kepada tim Fearless aliansi Dosian. Tampaknya benar-benar memiliki rencana yang matang dan tidak akan memberikan Xiaoyan kesempatan untuk melarikan diri. Mereka telah menghitung semuanya dengan sangat rinci hingga termasuk jalur pelarian dari Xiaoyan. Mata Xiaoyan seketika memerah dan benang darah yang tidak terhitung jumlahnya segera memenuhi mata Xiaoyan. Xiaoyan menemukan kesadarannya pada saat ini mulai kabur dan Xiaoyan segera mengutuk bahwa semua ini sungguh sangat sial. Xiaoyan berpikir jika ini terus berlanjut maka Xiaoyan benar-benar akan terjatuh pingsan. Sekali saja Xiaoyan terjatuh pingsan maka Xiaoyan benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melindungi semua orang. Seiring berjalannya waktu Xiaoyan benar-benar menjadi semakin frustasi. Pandangan Xiaoyan menjadi semakin buram dan kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini semakin melemah. Xiaoyan pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain dan Xiaoyan berpikir sepertinya Xiaoyan harus menggunakan pagoda pemurnian. Xiaoyan pun segera meraung dengan memilukan. Ketika Xiaoyan meneriakkan nama Zanlao setelah beberapa saat menunggu suara Zanlao pada saat ini masih belum terdengar menjawab, Xiaoyan juga menemukan bahwa tubuhnya pada saat ini benar-benar menjadi semakin tidak berdaya dan Xiaoyan segera teringat sosok bayangan hitam. Xiaoyan pun segera berteriak dengan sangat menyedihkan memanggil bayangan hitam yang sebelumnya telah membantu Xiaoyan. Namun pada akhirnya setelah beberapa saat baik Zanlao maupun bayangan hitam tidak kunjung muncul. Xiaoyan juga berusaha mencari keberadaan dari pagoda pemurnian, tetapi tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba, Xiaoyan tidak bisa menemukan keberadaan dari pagoda. Dan seolah-olah Xiaoyan telah kehilangan kontak. Xiaoyan pada akhirnya mencoba yang terbaik untuk melindungi semua rekan-rekannya, tetapi pada akhirnya Xiaoyan berakhir dengan keputusasaan keras. Tidak akan ada seorang pun yang bisa bertahan dari kekacauan akibat dari lubang cacing yang terputus ini. Bahkan seseorang dengan kekuatan Dogat benar-benar membutuhkan banyak usaha untuk bisa selamat. Pada akhirnya dalam waktu singkat Xiaoyan benar-benar merasakan kesadarannya. Benar-benar memudar. Tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan kebencian dan keengganan yang mendalam, tetapi semuanya benar-benar telah menghilang di dalam arus turbulensi. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu dan kesadaran Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghilang. Namun pada saat yang bersamaan sepasang mata emas segera muncul di bawah Xiaoyan. Bayangan hitam ini segera mengulurkan tangannya dan memeluk tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya sosoknya mengambil langkah dan menghilang. Sementara itu di sisi lain kembali ke Raja Tianzang yang pada saat ini sedang mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak pada akhirnya Raja Tianzang segera bergumam bahwa Xiaoyan telah terjatuh dan meninggal. Raja Tianzang pun telah mengetahui rencana dari aliansi Dosian yang berhasil menghancurkan lubang dimensi tersebut. Pada saat yang sama suara tawa liar juga segera terdengar dari udara. Setelah itu sosok yang berada di punuk binatang pada saat ini segera berkata dengan keras kepada Raja Tianzang. Dirinya berkata bahwa lubang cacing teleportasi ini telah terputus. Tidak peduli seberapa kuat reinkarnasi orang tersebut, dirinya mungkin tidak akan bisa dapat keluar hidup-hidup. Terlebih lagi dengan kekuatannya saat ini, aliran lubang cacing benar-benar akan menghancurkan tubuhnya. Raja Tianzang pun mengepalkan sedikit tinjunya dan seluruh wajahnya pada saat ini langsung berubah menjadi gelap. Hampir 10 juta kerangka pada saat ini juga segera melayang ke atas mengikuti arus hati dari Raja Tianzang.
Bersamaan dengan hal tersebut tombak segera muncul dan Raja Tianzang memandangi jutaan orang-orang dari aliansi Dosian. Suara keras dari Raja Tianzang segera terdengar ketika dirinya berteriak bahwa hari ini semua orang dari aliansi Dosian harus mati. Aura yang dipancarkan dari suara Raja Tianzang ini bukan lagi mengandung aura pembunuh tetapi aura kebencian-kebencian yang luar biasa tiba-tiba membuat seluruh bintang Hongmeng menjadi suram. Kerangka yang tidak terhitung jumlahnya merajalela di tanah dan untuk sesaat mereka benar-benar telah bersiap. Raja Tianzang juga segera menoleh ke arah Xiao Yueli dan berkata bahwa kali ini mereka guru dan murid harus membalaskan dendam ayah Xiao Yueli. Xiao Yueli pun menoleh ke arah Raja Tianzang ketika mendengar perkataannya dan pada saat ini sedikit menunjukkan keraguan. Xiao Yueli pun segera bertanya apa yang dimaksud oleh Raja Tianzang dan apa yang terjadi dengan ayah Xiao Yueli. Raja Tianzang pun segera berkata perlahan bahwa aura dan nafas dari ayah Xiao Yueli pada saat ini telah menghilang. Situasinya pada saat ini sangat pesimistis dan semua ini salah dari orang-orang aliansi Dosian. Mata dari Xiao Yueli pada akhirnya sedikit menyusut setelah dirinya mendengar penjelasan dari Raja Tianzang memikirkan mengenai Xiao Yan. Meskipun Xiao Yueli baru bersama dengan Xiao Yan selama beberapa waktu, namun Xiao Yueli tahu bahwa ayahnya yang belum pernah dirinya temui sebelumnya dipenuhi dengan cinta kebapaan. Namun pada akhirnya pada saat ini orang-orang dari aliansi Dosian benar-benar menghilangkan waktu kebersamaan Xiao Yueli dengan Xiao Yan. Xiao Yueli pada akhirnya segera memegang sabit kematian dan matanya pada saat ini segera tertutup. Begitu matanya kembali terbuka pada saat ini cahaya merah segera berkedip di mata Xiao Yueli. Xiao Yueli segera berkata siapapun yang menyakiti ayahnya akan mati. Pada akhirnya guru dan murid tiba-tiba meledak dengan kemarahan yang sangat kuat. Sementara itu di sisi lain sosok di atas punuk binatang raksasa segera berkata memerintahkan semua prajurit untuk mundur. Semua orang di aliansi Dosian pada saat ini segera menganggukkan kepalanya dan mereka bergegas berbalik. Mereka pada saat ini benar-benar merasa jiper. Setelah melihat banyaknya anggota yang dipanggil oleh Raja Tianzang, melihat adegan ini Raja Tianzang pun segera bertanya kepada mereka apakah mereka ingin pergi. Raja Tianzang sebelumnya telah berkata bahwa mereka semua akan mati hari ini. Tombak di tangan Raja Tianzang pada saat ini segera menunjuk ke depan. Begitu juga Xiao Yueli yang pada saat ini sangat marah. Raja Tianzang pada akhirnya segera berkata agar semuanya pada saat ini membunuh orang-orang dari aliansi Dosian tanpa ampun. Begitu suara ini terjatuh semua prajurit hantu kerangka mulai meraung. Mereka segera menyapu ke arah langit dan hampir 10 juta tentara hantu berdatangan menjebak anggota dari aliansi Dosian. Momentum ini benar-benar membuat semua orang merasa mati rasa dan semua orang di anggota aliansi Dosian mengerutkan kening. Mereka pada saat ini bergegas berbondong-bondong memasuki bahtera yang berada di langit. Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini segera memerintahkan Zhu Xinliang untuk menyegel alam bintang Hongmeng. Tidak ada seorang pun orang dari aliansi Dosian yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Zhu Xinliang pun mengangguk sebelum akhirnya berkata agar Raja Tianzang pada saat ini jangan khawatir, tempat ini sudah lama diblokir oleh Zhu Xinliang dan mereka tidak akan bisa melarikan diri lagi di bintang Hongmeng. Orang-orang yang mati di sini juga bukanlah orang-orang lemah dan semuanya pada saat ini benar-benar berada di bawah kendali dari Raja Tianzang. Selain itu kekuatan dari alam bintang Hongmeng juga pada saat ini benar-benar sangat kuat. Perisai yang dibentuk oleh Zhu Xinliang bahkan tidak akan dapat dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan di tingkat dogat. Pada akhirnya beberapa bahtera raksasa dari aliansi Dosian yang ingin pergi pada saat ini segera berhenti. Mereka pada saat ini menemukan bahwa perjalanan mereka telah dihalangi oleh kekuatan penghalang yang tidak terlihat. Pemimpin yang sebelumnya duduk di binatang raksasa juga segera berteriak bahwa ini sungguh sangat sialan. Dirinya lanjut memerintahkan semua orang untuk segera berhadapan dengan musuh-musuh yang ada, sementara dirinya akan membuka segelnya. Para pasukan dari aliansi Dosian pada akhirnya menggertakkan gigi dan pada saat ini segera memulai pertempuran. Sementara itu pria pemimpin dari aliansi Dosian segera mulai kembali berbicara kepada Raja Tianzang. Dirinya berkata bahwa jika Raja Tianzang berani membunuh semua orang dari aliansi Dosian, pemimpin dari aliansi Dosian benar-benar tidak akan membiarkan Tianzang pergi ke dunia bawah. Mendengar hal tersebut pada saat ini Raja Tianzang hanya tersenyum tipis karena pemimpin dari aliansi Dosian mengatakan hal seperti itu, maka dapat dipastikan bahwa mereka pada saat ini benar-benar terjatuh ke dalam ketakutan. Hal itu berarti bahwa aliansi Dosian pada saat ini benar-benar akan segera dikalahkan. Raja Tianzang pada akhirnya lanjut segera berkata kepada si pemimpin bahwa meskipun dunia bawah tidak sebaik dulu, pada saat ini dunia bawah masih disebut dengan dunia bawah atau neraka. Dengan begitu maka dunia bawah pada saat ini tidak akan bisa diancam oleh semut seperti aliansi Dosian. Setelah itu Raja Tianzang kembali menoleh ke arah Xiao Yueli dan mulai segera mengeluarkan instruksi. Raja Tianzang berkata bahwa dirinya akan menyerahkan para pemimpin lainnya dari aliansi Dosian kepada Xiao Yueli. Sementara itu Raja Tianzang akan membunuh para pemimpin tertinggi mereka terlebih dahulu. Selain itu Raja Tianzang
Mengingatkan Xiao Yueli untuk mencoba sebaik mungkin tidak melepaskan perban di tubuhnya. Xiao Yueli pun mengangguk dan pada saat ini sosoknya seketika berpisah. Setelah itu Raja Tianzang kembali menoleh ke arah pemimpin dari aliansi Dosian yang bernama Jiang Feng. Raja Tianzang segera berkata bahwa kali ini dirinya akan menggunakan 30% kekuatannya untuk melawannya. Mendengar hal tersebut, Jiang Feng pun segera mengerutkan kening dan segera sega berkata kepada Raja Tianzang. Jiang Feng berkata, sebaiknya Raja Tianzang pada saat ini jangan berpikir bahwa aliansi Dosian benar-benar lemah. Dirinya pada saat ini akan membunuh semua orang di bintang Hongmeng dan Raja Tianzang akan menyaksikan adegan tersebut. 9 yang mulia dari Pavilion Dewa Surgawi dari aliansi Dosian, mereka juga pada saat ini semuanya berada di sini. Oleh karena itu masih belum dipastikan siapakah yang akan sebagai pemenang dan siapakah yang akan kalah. Mendengar hal tersebut Raja Tianzang hanya tersenyum dan menatap tajam ke arah Jiang Feng. Faktanya dengan kekuatan Raja Tianzang, sesungguhnya Raja Tianzang dapat membunuh semua orang dari aliansi Dosian dalam sekejap. Tetapi pada akhirnya Raja Tianzang memutuskan untuk tidak memilih menyelamatkan Xiaoyan. Raja Tianzang berpikir bahwa ini adalah bencana Xiaoyan sendiri dan Xiaoyan harus melewati takdir ini sendirian. Xiaoyan harus melalui kepahitan hidup dan mati dari orang-orang terkasih untuk Xiaoyan menjadi orang kuat. Jika Xiaoyan selamat dari bencana ini, maka di masa depan Xiaoyan benar-benar akan menjadi semakin kuat. Justru jika Raja Tianzang membantu Xiaoyan dalam semua tindakan, maka sesungguhnya itu tidak akan membantu Xiaoyan meningkat. Pada akhirnya Raja Tianzang segera menghilang dalam sekejap dan ketika sosoknya muncul kembali, dirinya sudah berada di hadapan Jiang Feng. Jiang Feng pun tiba-tiba terkejut dan sumber origin dewa segera melonjak keluar dari tubuhnya. Dirinya langsung melesat berniat untuk menghindari Raja Tianzang. Di dalam pertempuran ini Jiang Feng benar-benar tampak terlihat takut berhadapan dengan Raja Tianzang. Namun meskipun begitu, apa yang dilakukan oleh Jiang Feng ini sangat bisa dimaklumi. Banyak orang kuat telah mengenali nama Raja Tianzang yang seorang legenda yang telah ada sejak mereka masih kecil. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi sosok legendaris ini dengan perasaan tetap tenang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yueli juga telah menghilang ke dalam kerumunan. Setiap kali energi hitam mengembun, pada saat ini terlihat sabit hitam yang melintas. Bersamaan dengan hal tersebut, kepala yang tidak terhitung jumlahnya juga berterbangan dalam sekejap. Pada saat ini Xiao Yueli memiliki senyuman tipis dan seolah-olah benar-benar menikmati keadaan saat ini. Di udara pertempuran benar-benar berlangsung dengan sengit. Mayat-mayat pada saat ini berjatuhan. Cairan merah sirup marjan juga pada saat ini berceceran di langit dengan pertempuran yang berlangsung dengan intens. Sementara itu di Pavilion Bintang Hongmeng ada juga banyak orang yang sedang menyaksikan pertempuran. Mereka menyaksikan pertempuran yang menghancurkan dunia di udara dengan mata ngeri. Skala dan momentum dari pertempuran ini benar-benar sebanding dengan pertempuran antara seluruh klan di alam tingkat tinggi. Semua orang segera menyadari bahwa tampaknya aliansi Dosian benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Semua orang juga pada saat ini segera menyadari latar belakang yang dimiliki oleh tim Veles hingga dapat mencapai puncak Bintang Hongmeng. Rupanya tidak hanya orang-orang dari alam bawah yang mendukung tim Veles, tetapi ada juga orang-orang misterius dari kuil dewa kuno yang pada saat ini menjadi tameng dari tim Veles. Oleh karena itu wajar saja pemimpin dari tim Veles benar-benar memiliki peningkatan kekuatan yang sangat gokil. Kontes 10.000 alam ini mungkin adalah kontes 10.000 alam yang paling kacau selama itu diadakan. Banyak orang benar-benar berdoa agar pertempuran ini benar-benar tidak menghancurkan Bintang Hongmeng. Sementara itu di sebuah tempat pada saat ini, tepatnya di Bintang Merah, ada sesosok yang duduk bersila di sebuah aula. Sosok ini berjubah putih dan duduk seperti biksu tua tanpa bergerak. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Hua Buyu yang pada saat ini separuh wajahnya sudah dipenuhi oleh racun hitam. Racun ini benar-benar telah menyebar dan Hua Buyu pada akhirnya bergumam bahwa waktunya hampir habis. Mungkin memang beginilah nasib dari setiap generasi penguasa dari Bintang Merah. Yang tidak lain orang ini yang sebelumnya telah membantu Xiaoyan saat melawan Dewa Tombak Emas. Yang pada akhirnya racun itu pun telah menyelimuti tubuhnya. Xiaoyan pun berniat untuk membantunya, namun sayang Xiaoyan pun sekarang dalam masalah. Adegan pada saat ini beralih ke benua Dodi yang sekarang benua Dodi pun telah dipenuhi oleh orang-orang alam Dewa Darah. Yang sudah kita ketahui, semua orang benua Dodi dan keluarga Xiaoyan sekarang mengungsi ke benua Doki. Sekelompok prajurit alam Dewa Darah ini pun menunggu bala bantuan untuk merobek ruang dan waktu untuk menuju ke benua Doki, di mana sekelompok orang masih menjaga kota air mata. Orang-orang ini adalah orang-orang dari alam Dewa Darah yang menunggu bala bantuan dari alam Dewa Darah. Pada akhirnya pengirim informasi pada saat ini segera sampai di hadapan pemimpin dari alam Dewa Darah. Sosoknya segera menyampaikan pesan bahwa bala bantuan akan segera sampai dalam waktu 300 tahun. Pemimpin alam Dewa Darah pada saat ini segera tersenyum dan berkata bahwa setelah 300 tahun baik benua Doki dan benua Dodi keduanya benar-benar akan segera dihancurkan oleh alam Dewa Darah. Mendengar hal tersebut, orang yang membawa pesan pun segera tertawa dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh kepala pemimpin memang benar. Terlebih lagi pada saat ini mereka baru saja menerima bahwa orang-orang dari alam Dewa Darah berada di posisi ketiga dalam kontes 10.000 alam.
Mendengar hal tersebut, pemimpin dari alam Dewa Darah segera menganggukkan kepalanya. Dirinya segera berkata bahwa rencana mereka orang-orang ini seharusnya bisa mencapai peringkat pertama, tetapi dengan juara ketiga pada saat ini hal tersebut masih cukup baik. Dirinya tidak tahu apakah orang-orang itu akan berhasil direkrut oleh Aliansi Dosian. Jika mereka bisa bergabung dengan Aliansi Dosian, maka semua rencana dari alam Dewa Darah akan dapat dengan mudah terwujud. Dengan begitu maka mereka akan bisa menghancurkan beberapa alam lagi untuk mendapatkan kekuatan. Sementara itu di sebuah tempat di kehampaan yang luas, pada saat ini benar-benar tidak terlihat adanya kehidupan. Namun tidak lama setelah itu getaran segera terjadi. Dan sosok bayangan hitam dengan membawa tubuh seorang pria segera muncul. Bayangan hitam itu pada saat ini segera meninggalkan Xiao yang terapung di kehampaan. Akhirnya sosoknya menghilang. Tidak diketahui berapa lama waktu pada saat ini berlalu dengan Xiao Yan yang ditinggalkan oleh sosok bayangan hitam. Bersamaan dengan hal tersebut ada seonggok perahu kecil yang melintas di atasnya. Pada saat ini ada dua orang sosok yang sedang mengarungi lautan kehampaan. Salah satu di antaranya pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan dan berkata kepada seniornya bahwa ada mayat di sini. Sosok berjubah putih pun pada saat ini mengerutkan kening dan segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh juniornya. Pada akhirnya dirinya segera mengarahkan perahu mendekat ke arah tubuh dari Xiao Yan. Setelah mendekat, keduanya segera memandangi tubuh Xiao Yan yang benar-benar tidak memancarkan aura sama sekali. Melihat mayat dari Xiao Yan ini, keduanya pada saat ini saling berdiskusi. Mereka bertanya-tanya mungkinkah ini orang yang dimaksud oleh saudara-saudara mereka. Rupanya apa yang dialami oleh Xiao Yan di dalam turbulensi telah dipantau dari kejauhan. Dua orang ini memang ditujukan untuk menjemput Xiao Yan, tetapi mereka tidak bisa memastikan identitas Xiao Yan. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk membawa tubuh Xiao Yan ini kembali dan biarkan Yang Mulia memeriksanya. Namun pada saat keduanya hendak menyeret mayat dari Xiao Yan, keduanya merasakan aura yang terpancar. Bersamaan dengan hal tersebut, cincin di jari Xiao Yan pada saat ini segera berkedip. Sesosok pada saat ini muncul. Dan sosok tersebut adalah Ding Yue yang telah bersembunyi di dalam cincin penyimpanan luar angkasa. Ding Yue pada saat sebelumnya telah ditugaskan untuk merawat Xia Zhenghui. Ia menyaksikan semua pertempuran yang ada dan Ding Yue pada saat ini benar mengeluarkan tangisan sambil menatap ke arah mayat Xiao Yan. Dengan kekuatan Ding Yue pada saat ini memeluki mayat Xiao Yan. Dua sosok yang baru saja hendak membawa mayat Xiao Yan juga pada saat ini segera terkejut. Salah seorang di antara mereka yang bernama Li Wer pada saat ini segera mulai berkata agar si gadis pada saat ini jangan menangis terlebih dahulu. Sebaiknya dirinya mengatakan dari manakah asalnya dan siapakah dirinya. Ding Yue masih terus menangis seolah-olah tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Li Wer. Pada akhirnya Li Wer segera meminta bantuan seniornya yaitu pria berjubah putih. Pria berjubah putih pun segera berkata kepada Liu bahwa baik Liu maupun dirinya adalah jomblo, oleh karena itu mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghibur wanita. Keduanya pada saat ini benar-benar sangat kebingungan hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk membawa keduanya kembali terlebih dahulu. Pada akhirnya di dalam kabut putih pada saat ini mereka segera melesat pergi dengan membawa mayat Xiao Yan dan Ding Yu. Ketika mereka muncul kembali, mereka pada saat ini sudah sampai di istana yang merupakan istana dari kuil dewa kuno. Keduanya pada akhirnya segera memasuki istana, di mana sesosok tubuh pada saat ini berdiri di aula. Sosok ini terlihat sang menawan dengan pakaian yang sangat megah dan memiliki kecantikan yang luar biasa. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yang Mulia Ratu yang berasal dari kuil dewa kuno. Pria berjubah putih dan Li Wer sama-sama menangkupkan tangannya dan segera memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Ratu. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera bertanya kepada keduanya siapakah yang telah mereka temukan. Sosoknya seketika menatap ke arah Ding Yu yang menangis. Melihat Ding Yue yang pada saat ini benar-benar bikin kuping pengang. Pada saat ini tidak ada jejak kemarahan di wajah cantik sang ratu. Sentuhan kelembutan muncul di mata indahnya dan sosoknya segera berjalan maju. Dirinya tidak memerintahkan Ding Yue untuk berhenti dan hanya menunggu Ding Yue untuk meredakan tangisannya. Sang ratu pada saat ini masih terus berjalan hingga pada akhirnya dirinya sampai di tepi ujung perahu. Sang ratu segera menyadari ternyata kesedihan dari wanita ini diakibatkan oleh mayat yang pada saat ini tergeletak di dalam perahu. Begitu sang ratu memperhatikan mayat tersebut, pada saat ini sosoknya tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya yang indah sedikit menyipit dan tubuhnya yang halus juga tampak bergetar. Sosoknya pada saat ini terlihat gelagapan melihat sekeliling sebelum akhirnya kembali mendekat memperhatikan mayat tersebut dengan seksama. Begitu dirinya memperhatikan mayat ini, ekspresi di pipi cantiknya seketika membeku. Matanya seolah-olah dipenuhi dengan keterkejutan yang bercampur dengan kegembiraan. Pada akhirnya dengan ada suara yang tiba-tiba menjadi tegas, dirinya segera memerintahkan kepada pria berjubah putih yang bernama Keyun. Dirinya berkata agar Keyun membawa mayat ini bersamanya dan mengikuti sang ratu dengan cepat.
Keyun pun sedikit terkejut karena dirinya benar-benar belum pernah melihat sang ratu dalam emosi yang seperti itu. Sang ratu pun pada saat ini mengerutkan kening melihat Keyun yang benar-benar masih tertegun. Dengan sedikit marah segera bertanya apa yang dilakukan oleh Keyun. Dengan hanya berdiam diri di sana, Keyun pada akhirnya mulai kembali tersadar dan bereaksi dan buru-buru mengangguk. Dia segera mengambil tubuh Xiaoyan, tetapi Ding Yue pada saat ini segera berdiri dan menghalangi. Keyun melihat Ding Yue yang pada saat ini menghalanginya. Pada akhirnya sang ratu segera berkata kepada Ding Yu. Sang ratu segera bertanya siapakah wanita ini dan apa yang dirinya lakukan. Bocah ini sudah sekarat dan apalagi yang pada saat ini diinginkan oleh wanita tersebut. Mendengar pertanyaan tersebut, Ding Yue yang pada saat ini dalam kondisi hati yang buruk segera menggertakkan giginya. Ding Yu terlihat sangat marah, sementara sang ratu pada saat ini segera menyadari apa yang dirasakan oleh Ding Yu. Pada akhirnya sang ratu segera menurunkan emosinya dan berkata perlahan kepada Ding Yu. Sang ratu berkata bahwa dirinya pada saat ini masih bisa diselamatkan. Ketika mendengar bahwa Xiaoyan masih bisa diselamatkan, tangis dari Ding Yue tiba-tiba berhenti. Ding Yue segera menatap wanita cantik di hadapannya dengan mata bertanya-tanya. Sebelum akhirnya Ding Yue segera berlutut. Ding Yue pada akhirnya segera meminta tolong kepada mereka untuk menyelamatkan Xiaoyan. Sang ratu pun mengangguk ringan dan pada saat ini segera memerintahkan Keyun untuk segera membawa tubuh Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini sosok yang bernama Liwer segera membantu Ding Yue untuk berdiri. Liwer segera berkata perlahan kepada Ding Yue agar dirinya jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Jika sang ratu mengatakan bahwa dirinya bisa diselamatkan dengan begitu, maka dirinya pasti akan selamat. Dan pada saat ini si gadis hanya perlu beristirahat. Pada akhirnya mendengar hal tersebut, suasana hati Ding Yu perlahan-lahan menjadi semakin baik dan stabil. Liwer juga pada akhirnya perlahan bertanya bahwa dirinya ingin tahu siapakah nama gadis ini. Meskipun suasana hati Ding Yu pada saat ini cukup baik, tapi Ding Yue masih menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat ketika memperkenalkan namanya. Sementara itu Liwer terus bertanya, jika begitu permasalahannya dari manakah asal dari Ding Yue, kemanakah Ding Yue akan pergi, dan bagaimanakah cara rekan Ding Yue bisa mati. Benar-benar agak aneh ketika melihat mayat yang tidak terluka tetapi kehilangan vitalitasnya. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pun pada saat ini memikirkan semua kejadian yang dialami oleh tim Veles. Ding Yue segera menjelaskan secara singkat bahwa mereka telah berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam bintang Hongmeng, tetapi pada akhirnya mereka menghadapi sebuah pertempuran yang sangat sengit. Mereka melarikan diri melalui lubang cacing, tetapi akhirnya lubang cacing dicegat dan mereka menghadapi turbulensi lubang cacing. Ding Yue pada saat ini benar-benar kehilangan kontak dengan timnya yang bernama tim Veles. Pemimpin mereka pada saat itu berusaha untuk menyelamatkan anggota tim Fearless di dalam turbulensi, tetapi pada akhirnya pemimpin mereka benar-benar mati di tengah-tengah arus turbulensi. Pada saat ini Ding Yue juga benar-benar tidak tahu bagaimana kabar dari orang-orang tim Fearless lainnya. Memikirkan tim Fearless pada saat ini, Ding Yue kembali bersedih. Sementara itu pada saat ini Liwer sedikit mengerutkan keningnya dan kembali mengucapkan apa yang dikatakan oleh Ding Yue. Liwer pada saat ini bertanya apakah mereka benar-benar berkompetisi di dalam kontes 10.000 alam. Apakah mereka benar-benar melakukan teleportasi lubang cacing? Mereka sebelumnya telah ditugaskan untuk menjemput orang-orang yang terkena arus turbulensi setelah mereka mengikuti kompetisi 10.000 alam. Semua ini tampak seperti kebetulan dan pada saat ini dirinya ingin bertanya siapakah nama pemimpin dari Ding Yue. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pada saat ini masih mikirkan tim Veles dan hanya menjawab dengan singkat bahwa pemimpin mereka bernama Xiaoyan. Tiba-tiba Liwer pada saat ini segera berseru menyebutkan nama Xiaoyan di hadapan Ding Yue. Ding Yue pun benar-benar seketika menjadi bingung dan bertanya apakah dirinya mengenali Tuan Xiaoyan. Pemimpin mereka mendengar hal tersebut, Liwer pada saat ini segera kembali menenangkan dirinya dan mulai menjelaskan sesuatu kepada Ding Yue. Liwer segera berkata bahwa dirinya sebenarnya tidak mengenali sosok Xiaoyan ini. Dirinya hanya mengetahui namanya karena namanya sudah tersebar sejak lama di kuil Dewa Kuno. Dirinya adalah adik laki-laki ke-9 dari kuil Dewa Kuno. Mereka semua orang di kuil kuno ini mengetahui dan sang ratu memang telah menunggu kehadirannya. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pada saat ini segera terdiam. Karena Ding Yue juga mengetahui apakah itu kuil kuno. Ding Yue juga selalu berdiam diri di dalam cincin penyimpanan di jari Xiaoyan. Oleh karena itu Ding Yue juga sedikit banyaknya telah bertemu dengan orang-orang dari kuil kuno sebelumnya. Tetapi meskipun begitu Ding Yue pada saat ini masih belum mengetahui secara pasti siapakah identitas dari Xiaoyan dan siapakah kuil kuno ini. Tetapi meskipun begitu pada saat ini Ding Yue segera berkata bahwa dirinya benar-benar berharap kuil kuno dapat menyelamatkan Tuan Muda Xiaoyan. Liwer pada akhirnya menundukkan kepalanya dan berkata agar Ding Yue jangan khawatir, dirinya adalah saudara laki-laki ke-9 dari kuil kuno mereka. Oleh karena
Itu Yang Mulia Ratu akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya apapun yang terjadi. Ding Yue pun mengangguk perlahan dan pikiran Ding Yue pada saat ini benar-benar kosong. Hal itu dikarenakan semua ini benar-benar terjadi secara tiba-tiba. Lubang cacing benar-benar bergejolak dan terkecuali Xiao Yan yang pada saat ini mati dan ditangani oleh kuil kuno, lalu hanya tersisa Xiao Zhenghui pada saat ini di dalam cincin penyimpanan. Sementara itu anggota dari tim Veles lainnya pada saat ini benar-benar tidak diketahui keberadaannya, bahkan kondisinya juga masih dipertanyakan apakah mereka masih hidup atau justru telah mati. Xiao Yan yang pada saat ini telah diselamatkan oleh orang-orang dari kuil kuno. Jadi kuil kuno sendiri terletak di tempat yang sangat tersembunyi di lautan kehampaan, sedangkan di sini aliansi Dosian telah mencoba berkali-kali untuk menyelinap masuk atau menerobos masuk dengan paksa, akan tetapi pada akhirnya aliansi Dosian benar-benar tidak berhasil sekalipun. Justru aliansi Dosian benar-benar telah mengalami kerugian yang sangat besar, padahal jumlah dari orang-orang di kuil kuno ini tidak banyak, dan jika dibandingkan dengan aliansi Dosian, keduanya benar-benar tidak memiliki tingkatan dan kekuatan yang sama. Hanya ada sekitar 10.000 orang yang berada di kuil kuno, tetapi meskipun begitu sudah ada ratusan ribu orang dari aliansi Dosian yang benar-benar telah dihancurkan ketika mereka mencari keberadaan dari kuil kuno. Oleh karena itu, pepatah yang mengatakan makin banyak anggota makin kuat tidak berlaku bagi kuil kuno ini. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar sedang dirawat oleh Sang Ratu. Xiao Yan pada saat ini dicemplungkan ke dalam kolam dan sedang dirawat oleh Sang Ratu. Sang Ratu memandang ke arah Xiao Yan yang berada di kolam dan memiliki kilatan kenangan di dalam matanya. Sang Ratu menatap wajah tidak berdarah di hadapannya dengan tatapan melankolis dan segera bergumam bahwa ini adalah yang ke-9 kalinya, ini adalah kesempatan terakhirnya, dan jika dirinya gagal Sang Ratu akan menemaninya. Yang ternyata benar saja, semua reinkarnasi yang mulia sebelumnya telah benar-benar dihabisi oleh aliansi Dosian, dan sekarang giliran Xiao Yan yang ke-9. Dan ternyata sosok wanita di depannya yang selama ini tak kira ibu Xiao Yan, ternyata dia adalah istri Xiao Yan di masa lalu, istri yang mulia yang sekarang bereinkarnasi menjadi Xiao Yan. Sang Ratu pun segera menekan perasaannya di dalam hatinya dan pada saat ini segera mengeluarkan sesuatu benda. Ada sebuah jantung yang berdetak berwarna merah darah yang perlahan muncul di bawah danau di hadapannya. Jantung ini didinginkan dengan es yang sangat dingin dan disimpan di dasar laut. Sang Ratu pada akhirnya, tanpa banyak basa-basi, Sang Ratu pada saat ini segera mulai membelek dada Xiao Yan dan segera memasukkan jantung tersebut ke dalam tubuh Xiao Yan. Suara detak jantung yang kuat pada saat ini segera teredam. Tubuh Xiao Yan bergerak-gerak dengan keras, tetapi tidak ada cahaya di mata Xiao Yan. Dengan kata lain, bahwa Xiao Yan pada saat ini masih belum bisa dibangkitkan meskipun telah diganti jantung. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini mata Xiao Yan yang terbuka sebelumnya segera tertutup perlahan. Saat yang sama, setelah mengalami kegelapan yang lama, Xiao Yan pada saat ini terbangun di tempat asing. Xiao Yan pada akhirnya terengah-engah ketika matanya terbuka dan jantungnya pada saat ini terasa sangat sakit. Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling dan Xiao Yan sedang duduk di sebuah paviliun. Di seberang Xiao Yan duduk seorang pria dengan fitur wajah yang sangat indah dan garis wajah yang jelas. Wajah dari pria tersebut pada saat ini dapat memberikan perasaan nyaman bagi orang yang memandangnya. Pria itu pun sedikit tersenyum ke arah Xiao Yan yang terkejut dan segera berkata bahwa mereka bertemu lagi. Mengapa pada saat ini Xiao Yan tidak menghampiri si pria untuk bermain catur? Xiao Yan pada saat ini masih linglung dan Xiao Yan berpikir bahwa ini adalah dunia bawah. Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan sebelumnya telah menghadapi kematian. Xiao Yan tahu betul bahwa Xiao Yan sudah meninggal dan Xiao Yan berpikir Xiao Yan berada di dunia bawah. Sosok yang berada di hadapannya ini tentu saja bukanlah sosok nyata dan Xiao Yan pada saat ini segera kembali bertanya. Xiao Yan bertanya apakah pada saat ini yang dihadapinya adalah nyata, apakah Xiao Yan pada saat ini sudah benar-benar mati dan sudah berada di dunia bawah. Pria itu pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan pada saat ini sudah mati, tetapi Xiao Yan tidak berada di dunia bawah. Apakah Xiao Yan benar-benar rela mati dengan cara seperti ini? Mendengar hal tersebut, ekspresi di wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah dan Xiao Yan segera berteriak bahwa Xiao Yan tidak akan menyerah dan pada saat ini benar-benar ingin membalas dendam kepada seluruh anggota dari aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut, sosok pria itu pun tersenyum dan bertanya apakah Xiao Yan benar-benar ingin balas dendam. Aliansi Dosian ini tidak semudah seperti apa yang Xiao Yan kira. Meskipun Xiao Yan memiliki pagoda pemurnian, tetapi Xiao Yan pada saat itu terlalu tergantung kepadanya. Sebelum mereka membahas mengenai balas dendam, sebaiknya mereka pada saat ini pergi bermain catur. Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan menatap ke arah si pria yang terlihat familiar. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini masih mendekati si pria dan menerima ajakan si pria untuk bermain catur. Xiao Yan pada akhirnya
Memperhatikan si pria dan bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Pria itu pun mengangguk dan berkata tentu saja mereka telah bertemu dan ini adalah kedua kalinya. Selain itu akan ada banyak pertemuan di masa depan di antara Xiao Yan dan si pria. Tetapi pada saat ini yang harus Xiao Yan tahu adalah bahwa Xiao Yan masih hidup. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar menjadi semakin bingung sebelum akhirnya bertanya siapakah sosok pria ini. Pria itu pun segera menjawab bahwa semua orang memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia. Mendengar hal tersebut Xiao Yan benar-benar sedikit terkejut. Ini bukanlah pertama kalinya Xiao Yan mendengar nama ini. Semua orang sepertinya benar-benar sangat takut ketika mendengar nama Yang Mulia ini. Xiao Yan pun terus bertanya kepada Yang Mulia, jika begitu permasalahannya lalu siapakah Xiao Yan? Yang Mulia pun segera menjawab bahwa Xiao Yan adalah Yang Mulia. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan berkata bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Xiao Yan adalah Xiao Yan dan Xiao Yan bukanlah orang lain. Yang Mulia pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan juga bisa mengatakannya dengan cara seperti itu. Xiao Yan bisa menjadi dirinya sendiri, tetapi Xiao Yan juga harus menyadari bahwa Xiao Yan akan menjadi seorang master. Xiao Yan benar-benar terdiam dan Xiao Yan tanpa sadar memperhatikan jalan catur yang pada saat ini Xiao Yan mainkan. Xiao Yan melihat bahwa si pria pada saat ini memiliki banyak peluang untuk menang. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa di dalam permainan catur ini Yang Mulia jelas bisa mengalahkan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Yang Mulia pun segera tertawa dan berkata bahwa dirinya sudah lama kalah. Memang benar pada saat ini Yang Mulia memenangkan permainan catur, tetapi papan catur ini adalah milik Xiao Yan. Yang Mulia benar-benar sudah lama tidak memiliki kualifikasi untuk memenangkan hal tersebut. Mendengar hal tersebut ekspresi di wajah Xiao Yan pada saat ini seketika berubah. Xiao Yan secara alami mengetahui apa yang pada saat ini dimaksud oleh Yang Mulia. Xiao Yan menyadari dari perkataan tersebut bahwa Xiao Yan pada saat ini harus menggantikan Yang Mulia untuk memenangkan pertandingan. Tetapi Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya mengapa Xiao Yan harus menjadi seperti Yang Mulia. Yang Mulia pun kembali tersenyum dan berkata semuanya karena Xiao Yan dan Yang Mulia memiliki jantung dengan inti api yang sama. Bukankah Xiao Yan benar-benar ingin menjadi kuat untuk dapat melindungi semua orang yang berada di sekitarnya? Begitu mendengar Yang Mulia menyebutkan kata melindungi semuanya, Xiao Yan pada saat ini seketika tergerak. Xiao Yan terdiam dan mengepalkan tinjunya dan pada saat ini banyak pemikiran melintas di benak Xiao Yan. Xiao Yan memang memiliki keinginan seperti itu, tetapi pada akhirnya semua orang yang dilindungi oleh Xiao Yan sekarang benar-benar telah menghilang. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya apakah semua anggota dari tim Veles pada saat ini masih bisa bertahan hidup. Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki pemikiran yang pesimis. Xiao Yan yang memiliki kekuatan dosian bintang 9 saja pada saat ini benar-benar diambang kematian. Oleh karena itu bagaimana dengan semua anggota tim Veles? Xiao Yan pada akhirnya dengan tidak berdaya segera berkata kata-kata melindungi ini kedengarannya seperti kata-kata konyol. Pada saat ini semua saudara Xiao Yan terlibat dalam turbulensi lubang cacing. Karena Xiao Yan ingin melindungi mereka, tetapi pada akhirnya mereka semua benar-benar mati karena Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Yang Mulia pada saat ini malah tertawa mendengar Xiao Yan yang sedikit curhat. Setelah itu dirinya segera berkata sepertinya ini adalah karakter yang tidak dapat diubah, tidak peduli berapa kali Yang Mulia bereinkarnasi. Setelah itu Yang Mulia segera menatap ke arah Xiao Yan dan berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir. Meskipun mereka tidak selamat dalam turbulensi lubang cacing, tetapi pasti selalu ada kemungkinan keajaiban akan terjadi. Terlebih lagi, bukankah Xiao Yan juga bisa menghidupkan mereka kembali di masa depan? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun bertanya dengan heran, apakah yang dimaksud oleh Yang Mulia ini adalah orang-orang yang telah mati akan dapat dibangkitkan? Yang Mulia pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya segera mulai kembali menjawab. Dirinya menjelaskan jika menghitung waktu ini Ming Yue seharusnya telah berhasil bereinkarnasi. Jika Xiao Yan berhasil menemukannya, maka rekan-rekan Xiao Yan benar-benar akan dapat dibangkitkan kembali. Selama Xiao Yan bisa menemukan pecahan jiwanya, maka orang tersebut benar-benar akan dapat dibangkitkan. Xiao Yan pun tertegun dan menatap ke arah Yang Mulia. Xiao Yan menyadari karena Yang Mulia adalah orang terkuat dari 3000 alam ini, dan jika memang bisa membangkitkan seseorang, mengapa pada saat ini Yang Mulia tidak dibangkitkan? Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya jika begitu permasalahannya mengapa Yang Mulia tidak dibangkitkan. Yang Mulia pun menghela nafas dan berkata bahwa ceritanya cukup panjang dan situasinya cukup rumit. Singkatnya, seseorang penjahat benar-benar telah terjerat dengan Yang Mulia. Terlebih lagi, meskipun Yang Mulia dibangkitkan, dirinya tidak akan bisa menyelamatkan 3000 alam. Tampaknya pada saat ini yang dibutuhkan oleh 3000 alam adalah pergantian generasi dari yang lama ke generasi yang baru. Mendengar hal
Tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening. Xiaoyan memahami apa yang dimaksud oleh Yang Mulia sebelum akhirnya Xiaoyan kembali teringat sesuatu berbicara mengenai reinkarnasi. Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa Xiaoyan adalah salah satu reinkarnasi dari Yang Mulia. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya alasan mengapa aliansi Dosian ingin membunuh si Xiaoyan kali ini adalah karena Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Yang Mulia pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa aliansi Doisan benar-benar menginginkan untuk membunuh Xiaoyan. Apapun yang terjadi, Xiaoyan pun tersenyum pahit mendengar hal tersebut. Setelah mengetahui identitas ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih sulit untuk mempercayainya. Xiaoyan pada akhirnya segera bergumam jika Xiaoyan adalah reinkarnasi orang yang terkuat di dunia. Mengapa Xiaoyan pada saat sebelumnya terlahir dengan sangat menyedihkan? Mengapa Xiaoyan harus menderita di setiap alam menjadi orang lemah yang berusaha untuk bangkit ke permukaan? Yang Mulia pun tersenyum ketika mendengar hal ini, seolah-olah dirinya telah mendengar kalimat tersebut sebelumnya. Setelah itu Yang Mulia pun segera kembali berbicara kepada Xiaoyan bahwa meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, Xiaoyan ini adalah reinkarnasi yang ke-9, artinya ada 8 reinkarnasi sebelum Xiaoyan. Pada saat ini sampai di sini Yang Mulia adalah generasi pertama sementara Xiaoyan adalah generasi terakhir. Terlebih lagi ini sudah menjadi titik balik bagi Xiaoyan. Mulai sekarang Xiaoyan akan memperjuangkan identitasnya dan memperjuangkan 3000 alam. Yang Mulia pada saat ini merenung sejenak karena Yang Mulia pada saat ini tidak menjelaskan suatu hal. Dirinya tidak menceritakan kepada Xiaoyan mengenai kutukan yang dilontarkan oleh musuhnya sebelum reinkarnasi dari Yang Mulia. Bahkan Yang Mulia juga pada saat ini tidak menyangka bahwa kutukan itu benar-benar akan terwujud. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan seluruh reinkarnasi dari Yang Mulia harus menghadapi kesusahan terlebih dahulu. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih terus bertanya kepada Yang Mulia. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan harus mempertimbangkan rencana terburuk. Xiaoyan berniat untuk membangkitkan seluruh anggota timnya di masa depan dengan sebuah keajaiban, tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus mengetahui caranya dengan pasti. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya ingin tahu selama Xiaoyan cukup kuat, bisakah Xiaoyan membangkitkan orang yang ia ingin bangkitkan. Yang Mulia pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu memang bisa, tetapi ada sebuah permasalahan dan Xiaoyan harus mengetahuinya. Xiaoyan tentu pada saat ini tahu mengenai dunia bawah atau akhirat. Bahkan jika jiwa semua orang telah menghilang di dunia setelah kematian, jiwa terakhir mereka masih akan segera mencapai dunia bawah. Penebusan bersalah dan perbuatan baik pada saat itu akan dinilai. Jika Xiaoyan ingin membangkitkan orang mati, maka seorang Dosian bintang 9 akan memiliki satu kesempatan untuk bereinkarnasi. Tetapi jika mereka tidak memiliki kekuatan di tingkat Dosian bintang 5 di kehidupan sebelumnya, maka mereka memerlukan izin dari Mingyu karena hanya Mingyu yang memiliki kekuatan reinkarnasi dan kemampuan untuk membangkitkan. Dengan kata lain, orang lain mungkin tidak akan bisa melakukannya, tetapi Xiaoyan ini berbeda karena Mingyu bukanlah orang asing bagi Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tertegun. Xiaoyan menyadari dari cerita Yang Mulia sosok Mingyu ini sama sekali tidak berada di tingkat yang sama dengan Xiaoyan. Dirinya benar-benar bisa membangkitkan orang mati sementara Xiaoyan apa atuh. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengenali sosok Mingyu ini. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah Xiaoyan mengenal sosok Mingyu ini. Sepertinya Xiaoyan tidak memiliki orang kuat di sampingnya dan dirinya hanya mengenali Tianzang. Mendengar hal tersebut Yang Mulia pun tersenyum tipis. Dirinya lanjut berkata bahwa bocah Tianzang ini juga bukan orang jahat, tetapi hubungan antara Ming Yue dengan Xiaoyan jauh lebih dekat jika dibandingkan dengan hubungan Xiaoyan bersama dengan Raja Tianzang. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berpikir sejenak mengesampingkan kemungkinan semua orang di sekitarnya. Tiba-tiba Xiaoyan seperti memikirkan sesuatu dan berkata dengan nada terkejut. Xiaoyan segera berkata, mungkinkah Ming Yu yang dikatakan oleh senior adalah putri ketiga Xiaoyan? Mungkinkah itu adalah Xiao Yueli yang merupakan reinkarnasi dari Ming Yu? Mendengar hal tersebut Yang Mulia pada saat ini segera berkata apakah di dalam kehidupan ini Ming Yue disebut dengan Yueli? Nama itu tampak lebih manusiawi jika dibandingkan dengan nama Ming Yue dan itu nama yang bagus. Tubuh Xiao Yan pada saat ini sedikit gemetar setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia. Xiao Yan bertanya-tanya apakah reinkarnasi dari semua dewa adalah anggota keluarga yang sama dengan Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar belum bisa menerima identitasnya sebagai seorang penguasa dan sekarang Xiaoyan telah dikejutkan oleh Xiao Yueli. Berita ini benar-benar hampir membuat Xiaoyan merasa ingin pingsan. Sementara itu di sisi lain sosok Yang Mulia pada saat ini segera kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa sudah hampir waktunya, sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk bangun dan ingatlah untuk menyampaikan pesan salam kepada Yang Mulia. Ratu Yang Mulia pun sedikit tersenyum setelah mengucapkan perkataan tersebut di hadapan Xiaoyan.
Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak hal yang masih ingin ditanyakan. Xiaoyan pada akhirnya segera meminta Yang Mulia untuk menunggu sejenak. Ada satu hal lagi yang harus Xiaoyan tanyakan. Ia ingin mengetahui mengenai rahasia pagoda pemurnian. Mendengar hal tersebut pada saat ini wajah Yang Mulia menjadi sedikit serius. Matanya menunjukkan perhatian yang lebih dan dirinya segera berbicara perlahan. Dirinya berkata bahwa Xiaoyan harus melindungi menara ini, adapun tujuannya ini jauh melampaui apa yang Xiaoyan ketahui. Sekarang sederhananya kegunaan dari pagoda ini hanyalah apa yang dirinya ciptakan untuk kebutuhan kultivasi. Tapi meskipun begitu pagoda ini juga sendiri memiliki penyimpanan rahasia. Dirinya tidak bisa memberitahu Xiaoyan rahasia ini. Dan Xiaoyan pada saat ini harus membuka rahasia tersebut sendiri. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Yang Mulia. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Yang Mulia pada saat ini juga tidak ingin menjelaskan mengenai pagoda ini secara keseluruhan kepada Xiaoyan. Pagoda ini. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah Yang Mulia tahu siapakah Zanlao. Saat Xiaoyan menyebut nama Zanlao wajah Yang Mulia pada saat ini menjadi sedikit jelek. Yang Mulia pada saat ini menggelengkan kepalanya seolah-olah dirinya tidak tahu nama tersebut. Yang Mulia pada akhirnya lanjut berkata mungkin itu adalah roh menara. Dirinya tidak mengetahui banyak mengenai menara tersebut dan dirinya pada saat ini tidak tahu siapakah sosok tersebut. Xiaoyan juga harus tahu bahwa Yang Mulia mendapatkan menara ini dari orang yang lebih kuat daripada Yang Mulia sebelumnya. Yang Mulia pada saat ini tampaknya menyembunyikan sesuatu karena Yang Mulia pada saat ini juga tidak mungkin memberitahu Xiaoyan bahwa dirinya mencuri pagoda tersebut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya apakah ada orang yang lebih kuat daripada Yang Mulia. Yang Mulia pun mengangguk perlahan sebelum akhirnya berkata bahwa kultivasi adalah jalan yang tidak pernah berakhir. Yang disebut terkuat hanyalah yang terkuat di antara 3.000 alam ini. Lautan kehampaan ini sangat luas dan banyak orang yang masih belum bisa menjelajah keseluruhannya. Oleh karena itu banyak dunia di luar sana yang masih belum mereka temui. Dengan begitu mereka benar-benar tidak tahu apa yang berada di luar kehidupan mereka dan tidak tahu seberapa kuatkah mereka. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung. Xiaoyan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Yang Mulia ini memang benar. Dahulu kala ketika Xiaoyan berada di benua daki, Xiaoyan berpikir bahwa tingkat Doudi adalah yang paling kuat, tetapi pada akhirnya Xiaoyan memasuki benua Doudi dan di sana Xiaoyan benar-benar kembali menjadi makhluk yang paling lemah. Xiaoyan terus berevolusi hingga ke tingkat Dosian, tetapi pada akhirnya Xiaoyan juga merupakan sesosok yang lemah di dunia Dosian ini karena masih ada lagi Dogat dan Xiaoyan juga benar-benar tidak tahu tingkatan apa lagi yang lebih kuat daripada Dogat. Bersamaan dengan Xiaoyan yang merenung pada saat ini Yang Mulia segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan melindungi menara ini. Sekarang saatnya Xiaoyan bangun. Kamu harus menjalani kehidupan ini dengan berusaha.